Gadis penjual korek api. Menjelang Natal ketika salju turun cukup lebat, seorang gadis kecil menjajakan korek api. Sementara di dalam rumah banyak orang sedang sibuk mempersiapkan kado Natal dengan gembira. Mereka bersenang-senang di depan perapian yang menghangatkan ruang rumah mereka. Hari menjelang siang, ia tidak dapat menjual satu kotak korek api pun. Dan dalam keadaan lelah lapar, ia berjalan terus. Butiran salju jatuh di atas rambutnya yang berwarna keemasan sampai ia berada di depan sebuah rumah mewah. Memandang ke dalam dan sebuah rumah yang penuh dengan kegembiraan. Melihat keadaan rumah itu, ia teringat kepada nenek dan ibunya. Mereka berdua sangat menyayanginya, tetapi mereka berdua sudah meninggal. Memikirkan kenangan itu, gadis kecil ini menangis dengan sedih. Sambil menangis, gadis kecil ini berjalan di sebuah jalan yang besar. Tiba-tiba kereta kuda lewat, hampir melanggarnya. Kereta kuda melintas dengan cepat, menyemprotkan percikan lumpur ke baju gadis malang ini. Sandal gadis ini juga hilang, sehingga dengan kaki telanjang dia berjalan di atas salju sambil berseru menjajakan dagangannya. Senja telah tiba. Sepasang kaki gadis kecil ini kedinginan sampai berwarna biru, dan di sepanjang jalan tercium wangi-wangian daging panggang. Dia sudah tidak kuat berjalan. Badannya yang lelah menyandar dinding sebuah pertokoan. Ia tidak berani pulang ke rumah karena sebatang pun korek api belum terjual. Di rumah juga sangat dingin karena dari segala arah angin dapat memasuki rumahnya yang begitu reot. Dia kedinginan sampai tubuhnya gemetar. Dia sangat ingin menghangatkan tubuhnya walaupun hanya sebentar dengan sebatang korek api. Tangannya yang kecil sudah hampir membeku. Sungguh sangat dingin. Ia memutuskan untuk menyalakan sebatang korek api untuk menghangatkan tangannya yang sedang membeku. Set, korek api menyala. Dia merasakan sebuah kehangatan menyelimutinya. Sambil melamun, ia membayangkan dirinya duduk di dekat sebuah tungku api. Nyala api itu terlihat sangat cantik dan terasa hangat. Dia bermaksud menjulurkan kedua kakinya dekat ke nyala api. Tetapi nyala tersebut dengan cepat sudah padam. Tungku api hilang dari pandangannya. Dia terbangun dari lamunannya dan melihat hanya bekas sebatang korek api yang sudah habis terbakar di tangannya. Dia lalu menyalakan sebatang lagi, korek api menyala, mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Nyala korek api yang memantul di dinding bagaikan ilusi. Ia melihat sebuah kamar. Di dalam kamar terlihat sebuah meja penuh dengan makanan, terhidang kue yang lezat, daging panggang yang harum. Keadaan ini sangat menarik. Dan yang lebih menarik, ia melihat daging panggang itu melompat dari piring dan berjalan menuju ke arah gadis malang ini. Dia menjulurkan tangannya, tapi korek api segera redup. Tangannya hanya meraba dinding yang dingin. Dia menyalakan sebatang lagi korek api. Nyala korek api berubah menjadi sekuntum cahaya yang berwarna merah jambu. Dia merasa dirinya duduk di bawah sebuah pohon Natal besar dan cantik. Lebih cantik dari pohon Natal yang dilihat tadi siang. Di atas dahannya terdapat ribuan batang lilin kecil yang cantik sedang menyala, dan gadis malang ini menjulurkan tangannya. Korek api padam lagi. Ribuan batang lilin berubah menjadi bintang-bintang kecil yang terang di langit. Di antara bintang-bintang itu sebuah bintang jatuh ke bumi dan berubah menjadi sebuah cahaya yang memanjang. Dia menyalakan sebatang lagi korek api. Gadis penjual korek api begitu malang. Di nyala api dia melihat nenek yang dirindukan setiap hari. Dia melompat ke pelukan neneknya. "Nenek," teriak gadis kecil ini, "tolong bawa saya pergi, nenek, ke tempat yang tidak dingin dan banyak makanan. Saya tahu
Begitu korek api ini padam, engkau sudah tidak kelihatan seperti tungku api itu. Daging panggang yang wangi dan pohon Natal yang indah, saya akan kehilangan semuanya. Akhirnya gadis malang ini menyalakan semua korek api yang tersisa karena dia sangat ingin menahan neneknya di sini terus. Nyala korek api semakin terang, bagaikan di siang hari. Dia melihat neneknya dengan penuh kasih sayang mengangkat dia ke pelukannya. Mereka berdua terbang makin lama makin tinggi, terbang ke sebuah tempat yang hangat dan tidak akan merasa kelaparan lagi. Pada keesokan harinya, Natal telah tiba. Orang-orang di sekitar pertokoan melihat gadis malang ini sedang menyandar di dinding dengan wajah kemerahan dan senyuman terlihat sangat bahagia. Tetapi dia sudah meninggal. Meninggal di malam menjelang Natal. Di tangannya masih tergenggam korek api yang terbakar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila sebentar kita hendak merayakan Natal, biarlah kita mengingat, jangan-jangan ada orang di sekitar kita merindukan kehangatan dan kita dipanggil untuk berbagi kehangatan dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati.